Gimana? Lu yang gimana? Soalnya gue yang gimana? Ngaco. Iya, lu mau nengahin? Kalau kan gini, sekarang kan gue kerja bagi kepegawaian. Iya. Gue sebagai pegawai ngeliat dong, kok ada orang yang gak update sampai 7 hari gitu kan, bener dong? Gue bertanya, kenapa you sakit? Atau bagaimana, bener gak? Oh iya. Nah, tapi lu bener gak mau nengahin? Itu dong kalau misalkan, kan gue nanya nih, ya kan, nanya kenapa you gak masuk, sakit atau gimana? Terus kan kalau misalnya lu jawab, gue gini, terus gue pasti kan bilang dong, gue akan bilang, Ibu, Farhan udah gak masuk nih selama 7 hari. Aku udah bertanya alasannya seperti apa, gitu, bener gak? Nah, terus lu udah bilang? Ya belum. Oh, belum, Terus kalau misalkan lu bilang apa ya, gue bilang gitu, Ibu Farhan kayak gini, gitu, bagaimana solusinya atau gimana? Kan gue nggak tahu. Gue cuma mau bilang apa ke ibu gitu kan, gue harus tahu dulu jawaban lu apa, kenapa nggak masuk selama 7 hari gitu doang. Nah, terus ya udah. Betul nggak pertanyaan gue? Dia ada omongan nggak sebelumnya? Iya. Ada. Jadi gue cuma nanya gitu. Gak apa-apa sih kalau lo mau mediasi di sono gitu. Gue cuma mau bilang, ini Farhan udah ngambil selama 7 hari nih Bu. Aku udah nanya, pasti kan kalau misalnya gue bilang dulu ke ibu, oh lu gak nanya dulu sih, baru lapor ke gue, kan gue salah. Gue harus nanya dulu. Kalau sistem kerja kan gitu, gue harus nanya dulu ke orangnya. Kenapa, kalau misalnya ada apa, gue baru lapor. Iya. Begitu cara kerja kan. Tuh, aku nanya kenapa, apakah sakit. Ya udah nih gue jelasin. Nah, kemarin kan berhubung gue harus tulis dong, gue gak ingat. Lu mau nulis? Ini gue ada pulpen. Ini pulpen nih. Udah. Jadi gini. Nah, kemarin gaji gue ditahan tanggal 27. Tanggal 27 gaji ditahan. Karena dengan alasan. Iya, dengan alasan. Gue harus ngerjain, gue harus kelarin tugas gue. Dengan alasan harus menyelesaikan tugas gue. Dan tanda tangan. Nurut. Harus menyelesaikan tugas yang disuruh ya, apa? Tugas yang kemarin dikasih arah ya. Udah lu ntar rangkum aja. Nih gue mau ngomong aja intinya. Oke. Nah jadi kan kemarin gue dikasih tugas. Iya, yang dari arah. Terus, ya memang posisinya itu gue transisi dari gue di sini terus ke cleaning service. Sprint udah turun ke gue. Nah, terus tugas sedangkan memang belum kelar. Itu posisi gue pusing dong. Gue bingung. Kayak ngerekam. Gue bingung dong. Gue posisi udah di cleaning service. Serem. Terus ya gue bingung dong. Maksud gue udah punya tugas di sana. Terus sementara gue dikasih tugas. Tapi yang setahu gue Bapak Cing Nano mengizinkan. Ya gue tahu. Gue kerjain tuh. Gue kerjain sampai di mana gajian belum kelar kan. Yang gue permasalahin tuh bukan masalah gue ngerjain atau enggak, ataupun enggak kelar. Itu balik lagi lah. Kalau misalkan kinerja gue buruk, gue dikasih kerjaan enggak kelar, ya itu balik lagi kebijakan rumah sakit. Kalau misalkan gue kinerjanya buruk ya keluarnya SP1 apa SP2 SP3 atau surat pemecatan kan nggak masalah. Nah yang dipermasalahin tuh kenapa nahan gaji, itu dia. Nah terus ada lagi peraturan kalau gue harus ngelarin kerjaan gue sama tanda tangan baru gaji dikasih. Itu dasar tanda tangan nggak, gue nggak tahu. Nah itu spesifikasinya apaan? Intinya gue disuruh tanda tangan mulu kan ngeri. Isinya apa tanda tangan? Ya bahwa gue bertanggung jawab atas kerjaan itu. Nah itu kan kayak abu-abu ya, tanggung jawab soal apa gitu.
Ya kan gue berpikir buruk, wajar dong, soalnya kondisi rumah sakit lagi begini. Terus kalau misalkan gue asal tanda tangan tanpa ada penjelasan yang lebih rinci, itu resiko buat gue. Ya gue harus mikir dulu lah itu tantangan apa. Kalau bisa sih ya harus dirinciin dulu soal apa dulu baru mau buat apa. Nah yang gue permasalahin itu kalau penahanan gaji itu udah parah, udah ngerugiin gue secara material, karena yang harusnya gue nerima duit gue bisa pakai itu duit buat kebutuhan gue, jadi gue nggak punya apa-apa, merasa dirugikan sampai Tapi sekarang. tugas yang itu udah kelar atau belum sekarang? Kalau misalkan Intinya. gue kelarin, Hmm. ya gue nggak masalah gitu. Yang salahnya itu Tanda tangannya. tanda tangan juga nggak masalah, cuman harus spesifikasi dulu nih apaan. Pernah nanya nggak sama Ara? Enggak, karena gue udah ini duluan, karena Jadi ada ini harus tanda tangan apa? iya spesifikasinya apa, lebih jelas. Oke. Nah, terus yang gue mau nanya, maksudnya ada nggak peraturan begitu, gue harus kelarin dulu, gue harus tanda tangan dulu baru gaji dikasih? Harus tanda tangan apa? Iya harus tanda tangan dulu Setelah selesai, setelah pekerjaan diselesaikan ya. Iya, yang gue bingungin, ada nggak peraturan kayak gitu, dasar hukumnya apa, maksudnya dari peraturan sini ada nggak gitu? Kalau bisa dasar hukum itu adalah kebijakan perusahaan. Kalaupun ditahan, semua perusahaan berhak menahan setahu gue. Karena gue juga pernah ada beberapa orang yang ditahan. Di mana? Di toko gue. Di toko lu. Iya, maksud gue gitu. Beda. Kalau misalnya maksud gue gini kan, lo punya dasar hukumnya. Tapi setahu gue kalau misalnya menahan gaji karyawan itu perusahaan punya hak gitu. Tapi ada sesuatu hak nih. Tapi kalau misalnya ini kan gue nggak tahu nih kenapa, karena sebelumnya kan gue nggak tahu antara lu permasalahan dan Nara. Iya. Karena gue kan permasalahan gue kan sama lo kan, gue cuma nanya kenapa nih Han gak masuk gitu doang. Iya, karena ternyata ini kan. Soal absensi kan ya. Iya, soal absensi. Jadi ternyata adalah masalah gaji ditahan. Dan kalau misalkan gue nyelesain tugas, apa gue harus tanda tangan apa nih gitu kan ya. Gue juga takut dong. Maksudnya lu gitu. Iya. Ya gue bukan masalah itu juga. Coba gini aja deh. Kalau gue yang jadi lu nih, gue ngelicisain dulu, tapi gue keep. Iya, gue udah selesai. Oke, udah selesai. Udah. Terus lu pernah nanya nggak ke Ra? Kalau misalnya gue selesai nih Ra, gue harus tanda tangan apa? Yang gue permasalahin. Pernah nggak bilang? Kalau misalkan gue tanda tangan untuk apa namanya? Bertanggung jawab semuanya, gue mau kayak, entar coba deh gue bilang Ara deh. Iya, itu jelasnya apaan? Gue nggak paham. Kita coba. Yang penting gue ini dulu nih, nanti kan gue sampaikan ke ibu. Kayak gimana? Tapi gue juga tanya Ara. Ya, kalau bilang maksudnya apa? Udah selesai aja. Iya, gue bilang maksudnya apa nih, ya kan? Tantangan apa Han gitu maksudnya. Lebih enak kan dipertemukan. Kasian juga lu nya kan gak dapat gaji. Ya itu dia. Seharusnya sih itu lucu peraturan, maksudnya gue kelarin gaji mah tetap keluar gitu. Itu kan udah ada peraturannya kan yang udah gue sepakatin nih. Kalau memang ada peraturan gue harus ngelarin kerjaan, harus tanda tangan dulu baru keluarin gaji, gak masalah. Kalau emang dari awal tuh udah ada. Jadi lu berpikir harus tanda tangan dulu? Iya, mereka yang bilang, iya, mereka bilang ke gue, kamu tanda tangan dulu baru saya kasih gaji kamu cash. Iya, itu yang bikin gue pusing. Karena gue nggak ngikutin permasalahan lu sih, jadi gue nggak tahu. Iya, makanya ini tuh udah parah. Gue nggak tahu. Maksud gue, ini tuh udah parah. Maksud gue kalau misalkan emang ada peraturan gitu, yang mana gitu, yang udah gue tanda tanganin dan gue udah setujuin dari awal. Gak ada. Ini PKW tapi sih SPKK gue udah baca berulang kali, gak ada peraturan kayak gitu bos. Malah di sini tuh. Jadi nggak buat gue izin nikah nih di SPKK ada pasalnya bro. Di sini pasal 2 ayat 7 dibaca. Itu malah menguntungkan gue. Gajian akan dilihat sesuai dengan. Gue bener dong. Ya.
Nggak ada kan di sini. Nah, digaji ditahan kalau kerjaan nggak kelar, nggak ada kan peraturannya. Iya. Seharusnya baju mau gimana pun gue di sini, gaji harus dikeluarin karena gue udah kerja di sini. Kita hati lah gue ya. Bangun pagi, pulang malam, duitnya dibayar. Ingat, lu jadi gue deh, mikir lah. Lu ngongkos dari rumah sini buat duit sehari-hari buat kerja di sini. Tapi ujung-ujungnya gaji lu ditahan secara sepihak gitu. Ada hal-hal yang belum tercantum di dalam perjanjian ini akan diatur kemudian. Ada di mana tuh? Lain. Tapi di situ belum ada kesepakatan gue. Ya tapi ya maksudnya kan kalau belum kayak lu bilang kan ada kan di sini, Iya, maksudnya ada nggak? lain-lainnya, berarti lain-lainnya ya yang kayak gini, kayak Itu gitu. abu-abu, harus ada Ya kan makanya ini kan begini, makanya hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian. Segala perubahan terhadap sebagian atau seluruh pasal-pasal dalam surat perjanjian kontrak ini hanya dapat dilakukan dan kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini disebut bermaterai cukup dan menyukai mempunyai kebutuhan hukum. Iya, kalau misalkan ya perkara itu sih, ya gue nggak mau, misalnya ribet gitu. Sebenarnya gue mundur gitu. Gue mikir kemarin, rekening gue udah gue screenshot bener-bener nol. Dari rumah ke sini gue butuh ongkos, gue nggak ada duit sama sekali. Makanya gue ada yang mana nggak masuk, gue mikir. Jadi dia nggak masuk karena nggak punya uang. Iya iyalah, gue nggak punya Ya, ngerti. gaji gue nol sama sekali. Jadi kenapa dia nggak masuk? Karena nggak punya uang dan terbebani masalah tanda tangan juga. Gitu. Nah itu masalahnya gitu. Dia belum tanda tangan, masalahnya apa? Tanda tangannya apa? Iya, spesifikasinya tuh. Dan kalau misalkan harusnya dijelaskan dahulu sebelumnya. Iya, jangan asal nyuruh aja dan nahan gaji gue gitu. Dan jelaskan dulu sebelumnya sehingga terjadilah kenapa penggajian ditahan dan lu tidak masuk selama 7 hari ini karena tidak mempunyai biaya. Betul. Gue nggak 7 hari juga sih. Maksudnya kemarin 7 hari dari tanggal. Gue tahu itu 7 hari gue nggak ada di sini. Gue 2 harinya tuh ada surat sakit gue kemarin, surat sakit mata. Gue punya surat sakitnya. Terus yang sisanya ya gue mangkrak nih, gue nggak punya duit. Gue kesini, butuh ongkos bensin. Sekarang rumah gue bukan di sini lagi. Gue udah pindah Jaksel 4 minggu. Dari sini ke sini. Oh, bukan di sini? Enggak, gue tinggal di Jaksel. Oh, kata kalau masih sebeda gang doang? Ya kalau misalkan gue mau di sini gue ada rumah juga. Kenapa nggak di sini dulu? Gimana mau bisa sama bini gue kan kerja sama Jaksel. Nih, dari rumah ke sini gue butuh ongkos. Yang paling sederhananya bensin. Ya kan, secara realistisnya gue perlu makan, keluar duit lagi sehari mungkin gocap. Rekening gue buru-buru gocap ada nol. Ya kan, gini gue belum gajian. Gue bingung masalahnya di sini tuh. Kalau misalkan masalah kerjaan gue oke, profesional bakal gue kerja. Kalau misalkan nih, misalkan pasti udah dipanggil nih bosnya nantinya, mungkin ya nantinya dipanggil masalah tugas dan tanda tangan ini. Dan gaji dia lo akan maksudnya benar kerja seperti benar kan maksudnya nggak ada kayak gini kan. Ya iya, di sini tuh masalahnya gaji. Gue bukan masalah kinerja gue nih, kerjaan gue terserah gue mau diapain, gue mau kick di sini, mau di-cut, mau di SP. Ya itu gue terima karena kinerja gue buruk, kerjaan gue kelar lama, ya kan? Ya gue terima. Misalkan memang gue entarnya di SP, entar dirumahkan karena kinerja gue buruk, kerjaan gue kalah. Oke, gue terima suratnya mana sini. Cuman yang gue masalah gaji gue. Gaji. Iya, sakit hati loh. Tahan selama 7 hari. Ya. Benar lebih 7 hari ya? Ya, gue sih minta kebijakan kesepakatan, kebijakan yang adil. Nggak ngeberatin gue, ini beratin gue banget sih. Duit dan situ. Tapi lu udah dapat rincian gaji? Udah dong, gue udah masuk hitungan gue, slip gaji gue. Sama sekali gue ada duit, enggak. Gue dulu mungkin kalau masih sama orang tua boleh gue minta uang, kan nggak bisa. Gue udah rumah tangga. Sebelum minta, gue realistis aja. Nanti gue bilangin dulu.
Ya lu bilang apa yang Ya, gue bilang yang semuanya, bilang nggak usah lu tutupin. Gue bilang gue nggak ada duit, gue bilang gini gitu. Ceritanya semua. jadi kan gue jelas gitu. Jelas. Gue nanya bukan karena antara lu dan arah gitu, gue nanya Iya. karena absensi gitu. Kenapa masalah ini? Sebenarnya sih gue udah kayak males aja sih sebenarnya. Ya udah toxic gitu. Ya lebih baik gue cari tempat yang lain aja yang gue tunggu lah kebijakan gimana. Gue emang mau di rumahinnya, oke, ntar nanti gue tanda tangan. Atau gue emang mau ngajuin riset nanti kan bisa. Yang penting gimana nih Gajinya. kebijakan gaji gue sih nggak mau ribet ya sampai lapor di snaker, gue nggak mau maksudnya. Tapi kalau emang dikekang ngomong gaji gue ya iya, itu kan hak gue gitu ya. Ntar kalau misalkan gue sampai laporan ke snaker ya udah. Tapi hal ini nggak kan? Ya gue di toko ikan dulu. Toko ikan lu? Iya, gue nyari duit di mana lagi bukan di situ. Bukan lu juga punya ini toko elektronik? Servis HP. ya. Itu mah nih dong. Kapan gue pernah bilang? Toko ikan hias aja. Itu gimana? Ya, mana sih? Gimana lagi nyari? Toko ikan hias baru. Kalau udah lama. Itu cadangan gue sih. Cuma kan duit bisnis, duit gaji ya gaji. Duit bisnis nggak bisa gue makan. Karena itu buat perputaran. Kalau ini kan gue makan sehari-hari udah di sini. Jadi Masa kalau bisnis mah gimana kan? bisnis nggak bisa gue ambil. Ya, tapi kan biasanya untungannya Ada pembagiannya, nggak sebulan sekali, bulan sekali. Kan gue berdua sama dia. Nggak bisa gue minta, paling gue ngutang, gue mau. Nggak biasa gue. Bisa aja gue kesini minjem duit sama kamu bisa, cuma nggak seharusnya begitu. 3,7 udah di kantong gue deh. Rugi dong. Itu ngeberarti sepihak gitu, jangan gitu. Gue mikirnya kenapa gue nggak masuk, gue mikirnya ini udah toksik banget gitu. nanti kayak bilang makanya gue bisa kok masih cuti. Terserah. Cuman kalau misalkan untuk komunikasi dulu atau apa dulu sama karena gue masih sakit hati sebelum sakit hati soal ini lah gaji gue sakit hati. Jadi kalau ada pemanggilan pertemuan pertama gue nggak mau ketemu. Mungkin ke telepon aja dulu Sampai menemukan keputusan. Iya, ada keputusan. Intinya gue mau nemuin kalau emang udah titik terang dan emang gue di sini tuh nggak harus ribet debat begini. Ya udah dulu teleponnya dulu menyenak gimana. Ntar ketemu tinggal tanda tangan, kalau yang tanda tangannya jelas duit kasih udah gue cabut. Terserah gue mau dibutuhin di sini, gue percaya ke atas. Gue udah punya ongkos kan gitu. Kalau emang gue masih di sini cash gue ke atas kalau gaji gue kerja. Kalau emang gue mau di rumahnya gue terima, gue tanda tangan, gue pulang ke toko. Gue intinya gini, kalau emang jangan bilang gue nggak mau ketemu, lu bilang gini, komunikasi dulu atau cari jangan keluar dari telepon. Kalau udah fix gimana baru kita ketemu. Gue dijelasin dong. Gue tahu keadaan sekarang gimana. 60 orang itu maksudnya gimana? 60 orang? Iya, mau di rumah. 60? Iya. Gue nggak tahu malah. Serius? Dia kakak gue tahu. Gue nggak tahu orang 60 orang di rumahnya. Di rumahin itu atau dipecat? Nggak tahu, di rumahnya mungkin. Kalau di rumahin 60 orang gue nggak tahu. Ya katanya sih kemarin Mas Oji pulang di rumahnya. Mas Oji? Bukan rumah dari lu? Sumpah? Mas Oji. Yang gue kemarin masuk. Gue tuh dari Adit. Basari? Gue tau cuma Basari doang. Basari pulang. Iya, Basari di rumahnya. Tapi kalau yang Mas Oji gue nggak. Azam dipecat. Azam kontrak, bukan pecat. Apa putus kontrak? Kontrak habis. Berarti udah dilanjut. Enggak. Berarti dia udah nggak di sini. Bukan dipecat dong intinya. Udah nggak di sini.
Enggak, kayaknya enggak di sini. Putus kontrak, bukan pecat. Kontrak gue sih masih ada sampai Februari. Kebijakan rumah sakit mau gimana ntar ke depannya itu belakangan, yang penting gaji gue dulu nih. Ya terserah lu, gue mau diapain kek, mau tetap dipakai ya udah bekerja sesuai. Tapi yang gue masalah sini gue nggak ada duit. Gitu. Untuk berangkat aktif Pulang pergi. Bensin 15, makan 20. Udah paling murah. Ini ngerugiin gue sama istri gue loh. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue harus nafkahin orang loh. Gila, ini gue kagak masak gak apa. Duit miliarder juga. Gue tahu itu kan di luar. Ya, tapi itu duit dulu kan. Gue tahu. Ini bicara Nggak bisa. duit bisnis dan duit kerjaan itu nggak bisa digabungin. Kalau emang gue nggak ada duit dari sini, itu gue nggak. Bukan ngambil duit duit bisnis kan? Pakai sementara. Bukan. Pasti ada fee-nya di bisnis. Walaupun sedikit itu kan udah, gitu loh, bisnis kan ama ada uang yang untuk berputar, ada uang yang kita ambil. Ada, tapi uang yang kita ambil tuh pasti kan nggak ada, cuman kebijakannya nggak bisa kita ambil sesaat. Jadi ada kebijakan gue bikin karena lu berdua teman gue bikin keputusan tuh kalau misalkan duit dibagiin tuh setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali berarti 6 bulan dari sekarang itu Desember baru sebulan. Karena duit harus diputerin dulu. Kalau emang mau pakai, intinya gue jadi minjem gitu loh, harus gue gantiin lagi. 6 bulan kemarin berarti Juni kan, gue pakai Juni kan, gue nikah, gue apa dari situ kan habis. Nah gue nggak punya duit sama sekali. 6 bulan dari sekarang baru Desember gue punya. Semoga deh cepat bisa nih keluarin gaji gue dipegang sama dia di kantong. Dia ngomong ini jadi beban pikiran. Ya, ini udah supaya cepat. Iya, jadi beban pikiran keluarga gue. Jorok. Gue sejujur aja jadi beban pikiran, aku kerja kan gue ya. Bukan soal duitnya sih juga ngerugiin kebijakannya. Kalau memang ada kebijakan itu ya seharusnya dari awal udah sepakat. Ini sebenarnya nyaman kerja di sini. Mau cek keluarga ya. Gitu. Cuman Sedih banget kita. Kalau sampai 60 orang tuh gue baru tahu. 60 orang di rumah. 60 orang. Banyak juga. Gue nggak tahu. Gue kemarin baru Steffi ini udah. Hah? Steffi lihat. Steffi? Yang hamil? Kenapa sama dia? Lu kan nggak bulan. Kenapa dia? Pas Steffi? Kenapa? Kemarin masih ada. Kemarin hari ini. Kemarin masih ada. Kemarin terakhir. Iya. Kak Steffi yang pinjol kredit. Kenapa? Mau lu tanya lagi. Steffi? Iya. Nih Steffi sama orang lain, 2 orang lagi kayaknya. Mbak Sari, Mas Oji, Azza, 5. Siapanya men? Orang lain 2. Steffi dan satu lagi. Mbak Sari. Mbak Sari di rumah kan? Iya, Mas Oji juga. Mas Oji? Sensei? Iya. Serius? Gue nggak tahu itu. Tanya. Steffi. Lu balik jam berapa? Tugas gue banyak. Gue harus kerjain. Iya. Coba dah lu di posisi gue. Lu ngapain? Kalau gue di posisi lu, iya. Lu nggak punya duit sama sekali, bener dah. Coba. Gue nyelesain. Gue telepon dia. Kak, gue udah selesai. Gue mau tahu apa yang harus gue tanda tanganin. Kalau gue jadi posisi lu ya,
Gue sih antara yang gue nggak milih siapapun, gue nggak berhak siapapun nih. Gue di posisi yang kalau lo jadi gue selesaiin apa yang dia mau. Terus gue tanya apa yang Ara bilang kan, gue sudah tangan apa gitu kan. Dia bakal kalau misalkan kalau misalkan ini untuk penanggung jawaban, gue sih nggak tahu sebenarnya, intinya gue nggak ngerti nih dari awal gitu kan ya. Iya. Gue nggak tahu nih, karena gue nggak ngerti antara lu dan Ara kan, gue nggak disertakan, gue nggak tahu. Jadi kalau misalkan gue lihat dari sisi lu gitu kan, kalau misalkan tanda tangan ini nantinya kalau misalkan pertanggungjawaban apa yang gue kerjakan, gue meminta sama Ara untuk mengkoreksinya dahulu, sama-sama mengkoreksi. Kalau misalnya sama-sama setelah mengkoreksi gue menandatangani untuk penanggung-jawaban bersama yang koreksi gue juga, udah kan? Oh iya benar. Gue mikir juga gitu, cuman kalau misalkan dia bilang kamu akan, tapi gue nggak ngerti inti dari awalnya nih kan ya. Gue cuma melihat sedikit gitu. Kalau gue nggak ngerti. Dia sih bilang gue doang yang tantang. Itu kan ngeberatin gue doang. Iya makanya gue bilang, gue sih nggak ngerti awalnya bagaimana, gue nggak paham gitu. Gue cuman kalau misalkan lu bilang ini harus tanda tangan apa dia memberatkan gue gitu kan ya, untuk kemudian hari. Ya bilang maksudnya kalau misalnya ada pemberatan di kemudian hari ke gue meminta untuk mengkoreksi bareng. Jadi sama-sama. Kalau salah, kayak ada satu kesempatan untuk koreksi gitu apa enggak? Izinin gue untuk membantu gue untuk koreksi ini. Kalau misalkan udah dikoreksi, ada yang salah, ya lo harus terima. Apa ya? Ya karena itu salah gue gitu. kerjain. Iya, oke, salah gue. Karena udah dikoreksi, ada yang salah, ya gue terima. Ya gue terima dan gue perbaiki. Gitu, pokoknya gitu deh, pokoknya ada satu kesempatan untuk dikoreksi dah. Mungkin gue. Tapi sebenarnya itu udah dikoreksi belum sih? Bukannya itu udah kerjanya itu mengkoreksi, bukan dikoreksi. Itu gue mengkoreksi. Oh malah udah dikerjain. Kerjainnya itu dalam rangka mengkoreksi. Ngerti nggak? Gue mengkoreksi. Jadi udah sebenarnya itu adalah hasil yang dicocokkan, yang udah dikerjain. Dua hasil yang dicocokkan. Dan lu cuma mencocokkan gue dan kerjaan Sena. Maksud gue tuh lunasan sama kerjaan gue Jasmine, kawinin, dicari selisih. Selisihnya itu nanti yang ditarik. Masalahnya ini kalau misalnya lu di endingnya, ya bingung deh gue juga. Karena lu di ending kan. Iya, lu pengkoreksian. Iya benar. Kalau misalnya yang pikiran gue sih, kalau kirain gue lu yang ngerjain. Ngerti gak? Yang ngerjain. Kalau ngerjain lu yang kayak gitu ya bisa, tapi kalau misalnya pengkoreksian gue bingung. Kalau ngerjain sih ngerjain Jasmine. Iya itu kayak kan gitu. Kalau misalnya nyobain Jasmine ada yang salah, kirain gue gitu kan, ada yang salah apa? Ya nggak bisa dong, harusnya kayak dua yang gue bilang tadi. Tapi kalau misalnya lu udah di ending ini nih, gue di ending nih kalau pojok, gue nggak ngerti. Endingnya dalam hal? Ending pengkoreksian misalnya lu. Memang. Hasil yang udah jadi lu koreksi. Gitu. Karena ntar kalau udah ending itu nyarinya gimana? Pokoknya. Pokok permasalahan itu nggak bakal ketemu, kan itu udah di ending kan, bukan dari proses pembuatan. Iya, proses pembuatannya itu yang harus dikoreksi, bukan endingnya. Ending itu udah hasil jadi, proses pembuatan tuh maksud gue kayak audit kan? Dari depan kayak itu kan, audit udah berhasil, udah hasil kan, audit ngecek dong dari awal, tapi lu ngecek dari awal lagi, itu namanya mengkoreksi audit dari awal. Tapi lu bisa ngecek dari awal dong. Dari awal tuh gue berarti harus ngobrol sistem dari depan. Dari depan ya, pendaftaran ini kan data gue, kerjaan gue jasa dari depan, masih dari depan lari ke gue. Ya nggak bisa, karena di sana juga terus berjalan. Kalau gue kerecokin mati langsung, nggak bisa gerak. Gue ngerti deh kalau ya kan. Kalau kirain gue yang masalah yang kita cek arah, kirain gue lu cuma mengerjakan kayak biasa. Mengerjakannya itu mau. Kirain gue biasanya ternyata arah dan ini udah mengerjakan, lu koreksi. Sebenarnya sih ini bukan hal yang harus diributin. Ini sebenarnya sepele, cuman gue permasalahan lagi kan.
ongkos. Jadi nanti kalau gaji coba ntar gue bilang. Situ kan sensitif. Mungkin kalau orang yang temperamen ya udah kan Ya, snapper kan. boleh nggak? Boleh. Ini orang kayak temperamen model jaki itu. Dulu tau kan? Jaki. Iya kan? Abang Yuli. Iya, itu disebut kan? Disnaker ini melaporin. Mahon sangon. Kenapa dia? Sangon. Sangon, ya itu kan Dia udah duit. berapa tahun? Nah, pokoknya intinya sangon nggak sesuai dia apa? Hal sepele aja itu sangon kan istilahnya sesuai kebijakan rumah sakit, tapi dia nggak terima kebijakan itu apa? Nah ini gaji dia hak yang mutlak. Semoga cepat-cepat. Ih, gue juga nggak mau TPR di sini. Selain gue udah pasrah, mau apa juga. Selain gue status. Surat yang lupa dikirim. Apa surat apaan? Katanya sakit. Oh iya, surat sakit mata. Kakak gue sakit mata, gue sakit mata, sekolah gue sakit mata. Tunggu lah. Kakak lo. Kakak gue sempat nggak masuk hari Sabtu kan. Tadi di rumah kakak lo dong? Iya. Gue sama Nijam sama anaknya. Bulan main ke rumahnya. Lu udah tahu gitu video-video jadi begini gitu. Apanya nih? Si seberantakan ini. Gua nggak tahu kan. Gua hanya bekerja. Iya gue tahu. Tapi lu ada kayak prediksi nggak sih? Enggak. Seberantakan ini? Enggak. Enggak ya? Sedih ya? Kemarin kita masuk. Enggak, gua nggak tahu antara ini berantakan atau mau gimana, gua nggak tahu. Ngerti ya? Maksudnya dalam bukan berantakan kayak apa gitu. Maksudnya kayak cepet aja gitu berarti kayak kemarin kita lagi pas-pasan tiba-tiba kencang. Itu kan namanya berantakan kan? Kayak seru ya itu kenangan yang benar-benar seru. Udah nggak pusing. Seru ya kayak jarang gue dapet di tempat kerja begitu kan kayak benar-benar keluarga sih makan bareng. Iya, masa. Kayak saling peduli. Kalau hal kayak gitu sih udah pernah. Di rokok lebih parah lagi, lebih keras lagi kan dunianya. Enggak. Kalau gua family banget. Karena di rokok itu enggak sistem gini-gini. Oh, seperti itu. Jadi sistemnya tim gotong royong. tim Iya. saling nutupin kalau yang kurang. Iya, jadi kan kayak misalnya bonus. Kita bonus kan kalau ada di toko lain bonus itu adalah perorangan. Kalau kita enggak, tim bonusnya per toko. Jadi kita ngebantu banget. Tapi kalau misalnya perorangan juga, mau gue bantu lo saling gitu. ikut-ikutan. Iya. Bikin diri sendiri. Jadi enaknya gitu. Sehat gitu. Sehat banget. Tapi ya paling iri-iriannya cuma karena kayak untuk ketemu bos ya gitu. Biasa lah itu mah ada. Gue kuliah sih dari cara lu ngeliat masalah terbuka netral. Mungkin kalau gue curhat sama yang lain ya maksudnya silakan ya lu luka atau jangan nyoba nengahin dulu, bukan nengahin malah ngeberatin. Oke, tapi nanti gue bilang. Ya gue sih berterima kasih banget sama lu kalau misalkan beres. Di sini gue emang gak kanak-kanakan juga, gue gak mau ngomongin mereka karena ya jujur aja bos, sakit hati bos. Jadi kacau. Gue liat orang gajian, enggak, gue sedih. Gue pikir gue punya istri, harus gue nafkahin. Gue jomblo sih. Menurut siapa menurut Widi? Bukan dia. Dia hilang mulu. Terus sekarang gimana? Apa? Ada anjir. Jalan-jalan aja seperti biasa. Jasmet gimana? Kita medis. Nih, gue nih. Enggak sih nggak ada kok ini, nggak ada komplain sama dari dokter-dokter. Nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Komplainnya nggak ke Ari kan?
Karara. Oh, kok nggak tahu deh ya. Iya. Terus ke depan gimana tuh? Apa Rumah tuh? sakit. Tetap jalan dong. Apa kerja di mana kalau nggak jalan? Katanya bagus. Apa sih? Iya. Kemarin kesini ngapain? Oh itu, ah gua nggak tahu. Yang mabes ada ini ya, Ih, rame-rame. yang TNI itu ya. Iya. Ngapain aja? Mau nebang-nebang keluar nih. Gue minta hotspot tuh. Hmm? Minta hotspot tuh. Bawa apa ya? Bos, Iya. di sana. Coba minta hotspot minta. Gue nggak ada kuota. Kan ada wifi cong. Ya kan gue nggak dikonekin, udah nggak di sini. Iya pakai connect lah. Yaudah. Hotspotnya dulu bentar.